Berikut adalah teologi apostolik ini sudah terbentuk sangat awal. Nah, ini saya sudah tekankan sejak tadi. Sudah terbentuk sangat awal, yaitu sejak hari kebangkitan Kristus, bahkan untuk beberapa aspek doktrin, sudah terbangun sejak Yesus masih bersama-sama murid-murid. Jadi sudah sangat sejak awal kekristenan, ya, sejak kebangkitan Kristus, teologi apostolik, ya, sudah terbangun. Bahkan beberapa aspek sudah terbangun sejak Yesus masih ada di dunia ini. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi ketika dokumen ditulis oleh para rasul, ketika Rasul Paulus menulis, itu dia bukan menulis di ruang hampa. Ya. Paulus tidak menulis di ruang hampa. Pada waktu itu sudah pengajaran beredar. Pada waktu itu juga para rasul sudah berkeliling mengajarkan ini di sekitar Palestina, bahkan keluar dari Palestina. Kalau seandainya Paulus yang selalu dikatakan oleh para pengeritik bahwa dia telah menyimpangkan ajaran kekristenan dari ajaran Yesus dan ajaran 12 murid, saya kira ini sama sekali tidak beralasan. Karena apa? Ketika Paulus memberitakan ajaran-ajarannya, Petrus dan murid-murid lain masih hidup. Bahkan Yohanes masih hidup sampai tua. Tahun 90-an Yohanes masih hidup. Sedangkan Paulus sudah meninggal di tahun 60-an. Jadi 30 tahun kemudian baru Yohanes meninggal. Pasti Yohanes akan berdiri menentang ajaran Rasul Paulus. Kalau seandainya apa yang Paulus sampaikan itu hal-hal yang bertentangan. Oleh karena itu, semua ocehan orang-orang yang mengatakan Paulus itu telah menyesatkan kekristenan, sungguh ini adalah fitnah. Sungguh ini adalah fitnah. Sesuatu yang tidak memiliki dasar. Saudara yang kekasih, mari kita lihat inti pengajaran teologi apostolik. Pertama, Kristus adalah Mesias, Tuhan, dan anak Allah, atau juga dapat disebut Allah. Karena istilah anak Allah bukan istilah biologis. Saya telah menerangkan dalam video saya tentang Allah Tritunggal. Istilah anak Allah bukanlah arti biologis. Anak Allah artinya Yesus keluar dari Allah. Dia adalah firman Allah, dia adalah kalam Allah, dia adalah kalimatullah, dia adalah kalamullah yang kemudian menjadi manusia. Oleh karena itu, dia disebut anak. Karena dia keluar dari Allah, dia disebut anak. Maka otomatis, karena dia keluar dari Allah, dia wajib Allah. Dia pasti dapat disebut juga Allah. Meskipun bukan Allah yang lain. Nah, itu dalam video saya tentang Allah Tritunggal telah menjelaskan hal ini. Nah, ini inti pengajaran teologi apostolik. Kristus adalah Mesias. Atau Kristus adalah Tuhan. Atau Kristus adalah anak Allah. Atau Kristus adalah Allah. Saudara, saya mengulang argumen tentang dia anak Allah dan sekaligus dia adalah Allah. Kalau anak kuda, pasti adalah kuda. Kalau anak manusia, pasti adalah manusia. Kalau malaikat punya anak, anak malaikat pasti malaikat. Kalau Yesus disebut anak Allah, pasti dia adalah Allah. Karena Allah bukan berbicara tentang jabatan. Allah berbicara hakikat. Kayak saya, hakikat saya manusia, maka anak saya pasti manusia, bukan binatang. Karena itu Yesus disebut anak Allah untuk menunjukkan bahwa dia hakikatnya adalah Allah. Sama dengan anak manusia. Hakikatnya adalah manusia. Anak binatang. Hakikatnya adalah binatang. Dengan kata lain, pengajaran tentang kristologi itu sudah ada sejak awal kekristenan. Bahkan ketika Yesus masih ada di bumi, ajaran kristologi sudah jelas rumusannya. Dalam arti, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Yesus adalah anak Allah, maka otomatis dia adalah Allah. Kemudian inti pengajaran teologi berikutnya, teologi apostolik, yaitu keselamatan didasarkan pada karya kematian dan kebangkitan Kristus. Soteriologi, ilmu tentang keselamatan. Saya juga punya 5 video yang sudah di upload ya mengenai doktrin keselamatan, soteriologi. Walaupun tentu yang dimaksudkan di sini barulah ajaran-ajaran dasar ya.
sudah ada sejak awal bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang dari nama itu orang memperoleh keselamatan, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu sudah diajarkan sejak awal bahwa hanya di dalam Kristus ya jalan kita memperoleh keselamatan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ditulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sudah diajarkan secara lisan oleh para rasul, karena ini diucapkan oleh Yesus sendiri, dan mereka mendengar sendiri ajaran Yesus tersebut, dan pasti mereka sudah ajarkan. Jadi ada dua yang dapat dikatakan merupakan inti pengajaran teologi apostolik yang sudah ada pada waktu itu, yaitu kristologi dan soteriologi. Bahkan kristologi ini sudah memiliki juga kelengkapan pengajarannya. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah Tritunggal sudah ada sejak awal. Oleh karena memang itu konsep dari perjanjian lama. Allah itu Esa, tetapi juga memiliki pluralitas di sana. Allah itu Esa, tetapi jamak. Dalam video saya tentang Allah Tritunggal menjelaskan itu. Oleh karena itu rumusan pembaptisan misalnya yang disampaikan oleh Yesus, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian waktu Yesus dibaptiskan, Yesus ada di Sungai Yordan dan dibaptiskan. Setelah dia dibaptiskan, Roh Kudus datang menyerupai burung merpati. Ingat, Roh Tuhan dapat menyerupai apa saja karena dia Allah yang Maha Kuasa, tapi dia datang seperti burung merpati, karena burung merpati itu lambang ketulusan, lambang kesucian, lambang kasih. Datanglah Roh Kudus, dan kemudian terdengar suara dari langit. Suara dari sorga, suara Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sehingga dengan kata lain, walaupun mungkin istilah Tritunggal, Trinitas, nanti kemudian muncul beberapa dekade kemudian, namun pengajaran bahwa di dalam diri Allah yang Esa itu memiliki pluralitas, itu sudah ada. Bahkan sejak ada dalam PL. Bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda-beda. Hakikatnya satu, Allah yang Esa. Tetapi dalam Allah yang Esa itu kita dapat mengenal Bapa, pribadi Anak, pribadi Yesus Kristus. Di mana pribadi Anak itu keluar dari Bapa. Pribadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Di dalam satu kesatuan Allah yang Esa. Di sanalah Allah Tritunggal itu. Sudah tentu ini ada unsur misterinya. Allah kalau kehilangan unsur misteri, bukan Allah lagi namanya. Yang pasti, logika kita manusia akan berkata bahwa Allah melampaui akal kita. Allah melampaui nalar kita. Jadi kalau ada unsur-unsur misteri di dalam doktrin tentang Allah, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah, bahkan semestinya seperti itu. Allah bukan sesuatu yang kecil yang dapat kita nalar, yang kita bisa masukkan dalam otak kita yang tidak lebih besar dari tempurung ini, di alam semesta ini. Otak kita kecil ini, dan kemudian kita menganggap kita dapat memahami Allah yang maha besar. Ini adalah pemikiran yang sangat absurd. Ini pemikiran yang sangat bodoh. Allah yang maha besar sudah tentu tidak dapat kita tampung dalam otak kita yang tidak lebih besar dari tempurung. Tetapi kita harus mengimani apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan melalui para nabi dan para rasul. Oke, jadi ada dua inti dari teologi apostolik, yaitu kristologi dan soteriologi. Dan tentu juga ada pengajaran moral, sudah mulai diajarkan pada waktu itu. Ya, seperti Yesus sudah mengajarkan khotbah di bukit. Sudah tentu pengajaran-pengajaran moral ini diulang juga oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang baru menjadi percaya. Seperti dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika
Petrus berkhotbah, ada ribuan orang menjadi percaya. Maka pasti para rasul mengajarkan ajaran doktrinal dasar ini dan juga ajaran-ajaran moral seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di bukit, ya, khotbah di bukit, ya. Dan kemudian Matius menuliskannya beberapa waktu kemudian dalam Matius pasal 5. Kemudian saudara, selain itu sudah ada banyak dokumen di luar PB yang beredar, seperti kitab Didache dan Testimoni. Kitab Didache dan Testimoni ini tentu tidak diilhamkan, tetapi sudah ada yang dapat juga menjadi sumber penulisan seperti yang dilakukan oleh Lukas. Lukas itu bukan murid langsung Tuhan Yesus. Lukas adalah generasi kedua, dia murid dari Rasul Paulus. Dan dia menuliskan Injilnya. Dan dia mengakui bahwa dia mengadakan riset sejarah. Dia memeriksa dokumen-dokumen yang sudah beredar pada waktu itu. Dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat dulu apa itu kitab Didache. Kitab Didache adalah kumpulan catatan-catatan tentang pengajaran Yesus. Yaitu seperti kita sekarang. Kita kalau mendengar orang berkhotbah, kita membuat catatan-catatan. Pada waktu itu juga ketika Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus mengajar, maka orang-orang yang berkerumun waktu itu mendengarkan khotbahnya, mendengarkan pengajarannya, membuat catatan-catatan. Dan catatan-catatan ini di kemudian hari dikumpulkan. Dan kemudianlah menjadi satu kitab, ya, semacam kitab, dan disebut Didache, yaitu kumpulan dari catatan-catatan pengajaran Yesus yang dituliskan oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Itulah kitab Didache. Kemudian kitab Testimoni itu adalah kumpulan catatan-catatan tentang apa yang dilakukan Yesus. Jadi orang-orang pada waktu itu ketika melihat Yesus menyembuhkan orang yang buta, ada orang-orang yang mencatat peristiwa itu. Yesus menyembuhkan orang yang timpang, orang kusta, membangkitkan orang yang mati. Ketika Yesus berjalan di atas air dan mujizat-mujizat lainnya, termasuk Yesus bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang pada waktu itu membuat catatan-catatan. Dan kemudian catatan-catatan ini dikumpulkan dan menjadi kitab testimoni, yaitu kitab yang menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa sudah ada dokumen-dokumen pada waktu itu. Sebelum dokumen perjanjian baru ditulis, sudah ada dokumen-dokumen lain beredar. Meskipun kitab ini tidak diilhamkan, ya, kitab Didache Testimoni, tetapi ini adalah catatan biasa. Catatan seorang wartawan, ya, atau catatan sebagai saksi mata yang ada di TKP, tempat kejadian perkara, yang menyaksikan langsung, dan dia menuliskan ini. Dia menuliskan ini. Jadi ada memiliki kesaksian-kesaksian yang dituliskan oleh orang-orang yang berada di tempat, yang melihat langsung peristiwa-peristiwa itu, yang mendengar langsung pengajaran-pengajaran Yesus. Beda sekali dengan orang yang kemudian mengaku dia mendapat ilham dari Tuhan, tetapi tidak ada saksi mata. Dia mengajarkan sesuatu, tetapi tidak ada kesaksian-kesaksian yang mendukungnya. Tetapi kita lihat apa yang ditulis oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus, itu didukung oleh beratus-ratus orang, bahkan beribu-ribu orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa-peristiwa tersebut, dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sudah beredar, dan antara lain dua kitab ini pada waktu itu sudah ada, yang disebut Didache dan Testimoni di kalangan murid-murid. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan Lukas ketika dia mau menulis Injil Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Berarti yang dimaksudkan sini sudah ada dokumen-dokumen yang ditulis oleh banyak orang tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman.
Jadi sama dengan apa yang telah disampaikan, dihotbahkan, diajarkan oleh para saksi mata dan pelayan firman, atau disampaikan oleh para rasul. Jadi dokumen-dokumen yang beredar itu sama persis seperti juga yang sudah diajarkan oleh saksi mata atau oleh para rasul, pelayan firman. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa ada dokumen-dokumen yang sudah beredar yang dikatakan oleh Lukas dalam Lukas 1 ayat 1. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Karena mereka menyaksikannya, karena mereka mendengar pengajarannya, maka mereka tergerak untuk menuliskan sebagai tentu kitab sejarah, ya. Tetapi itu tidak masuk dalam kitab kanonik, kitab yang tidak diilhamkan. Tetapi itu dituliskan oleh mereka karena mereka adalah saksi mata dari semua peristiwa ini. Dan begitu banyak dokumen-dokumen ini. Nah, saudara-saudara, ada banyak saksi mata yang masih hidup pada saat penulisan dokumen tersebut. Terutama murid-murid Yesus. Jadi pada waktu dokumen itu ditulis, walaupun itu ditulis ada yang tahun 40-an atau 50-an, jadi sekitar 15 tahun setelah peristiwa itu. Tetapi kan saksi mata masih banyak yang hidup. Ketika dokumen-dokumen ditulis itu, ya di tahun 60-an masih ada banyak saksi mata. Artinya kalau penulisan-penulisan itu tidak sesuai dengan fakta sejarah, maka ada banyak orang mungkin yang akan memprotesnya. Banyak orang yang akan menyanggahnya. Tetapi ini kita lihat tulisan-tulisan tersebut dikonfirmasi oleh para saksi mata. Mereka bahkan penulis itu adalah saksi mata itu juga sendiri, bagian dari saksi mata itu sendiri. Nah, saudara, kita melihat saksi mata itu terdiri dari kelompok 12 murid. Nah, mereka ada di tempat. Tentu Yudas Iskariot sudah diganti oleh Matias pada waktu itu. Pertama, kelompok 12 murid. Mereka ada di tempat ketika mendengarkan, ketika menyaksikan apa yang diajarkan, apa yang dilakukan Yesus. Kemudian ada murid-murid yang disebut kelompok 70 murid. Dalam kelompok 7 murid, kalau kita mempelajari dokumen-dokumen sejarah gereja awal, ya, dokumen-dokumen yang tertulis di luar Alkitab, bahwa ada bapak-bapak apostolik yang masuk dalam kelompok 70 murid ini. Ya, ada di dalam buku-buku tradisi gereja awal, tokoh-tokoh yang masuk dalam 70 murid ini. Kemudian ada kelompok 120 murid. Kita tahu ketika turunnya Roh Kudus, 50 hari kemudian setelah kebangkitan Kristus, maka kita lihat ada murid-murid yang berkumpul, jumlahnya ada 120 orang. Nah, ini murid-murid dalam kelompok yang lebih besar. Ya. Dan kemudian turunnya Roh Kudus pada waktu itu, mereka mulai bersaksi. Itu ada kelompok 120 murid. Kemudian ada bapak-bapak apostolik, yaitu murid dari para rasul-rasul ini. Ya. Murid dari para rasul-rasul ini. Atau boleh dikatakan generasi kedua. Generasi kedua. Tetapi mereka sempat menyaksikan. Termasuk Paulus. Saya yakin Paulus pernah bertemu dengan Tuhan Yesus ketika masih Tuhan Yesus ada di bumi. Cuma pada waktu itu dia mungkin seorang pemuda, masih seorang pemuda ya, paling umur 18-19 tahun. Karena dia waktu itu menjadi mahasiswa teologi di Yerusalem. Dia adalah mahasiswa guru besar Gamaliel, ya, Profesor Gamaliel. Dia adalah seorang mahasiswa. Dan dia pasti ada di dalam kerumunan-kerumunan orang yang menyaksikan pengajaran dan khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Tetapi dia belum dapat berbuat apa-apa sebagai seorang mahasiswa. Tapi dia menyaksikan. Entah dia setuju atau tidak apa yang diajarkan Yesus. Tetapi dia menyaksikan. Kalau di kemudian hari dia tampil sebagai seorang penentang yang keras. Karena dia tahu persis. Karena dengan mata kepalanya sendiri. Dengan kupingnya sendiri. Dia menyaksikan
Ia mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan dia tidak setuju, karena itu dia melawan. Tidak mungkin Paulus yang pada waktu itu ada di Yerusalem dan tidak mengetahui tentang Yesus. Dia ada di sana, cuma dia masih sebagai seorang anak muda, masih sedang studi, sehingga dia belum muncul pada waktu itu. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia muncul sebagai seorang muda yang sudah selesai studi, dan dia memimpin penentangan terhadap gerakan kekristenan. Inilah Paulus, ya, yang kemudian akhirnya Tuhan Yesus juga datang menjumpai dia. Ketika Yesus sudah bangkit, datang menjumpai dia dan menyelamatkan dia, dan bahkan memanggil dia untuk masuk dalam barisan para rasul untuk memberitakan Injil keluar Palestina, karena dia memiliki kemampuan secara manusiawi tentang itu. Maka dia diutus ke sana. Dia seorang pemikir, dia seorang, boleh dikatakan seorang filsuf muda, karena itu dia cocok untuk berhadapan dengan para filsuf yang ada di Yunani, yang ada di Athena, yang ada di daerah-daerah Eropa. Karena itu dia yang pergi ke sana. Kemudian saksi mata juga adalah masyarakat umum. Jadi kita lihat betapa banyak sekali saksi mata pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, disaksikan. Karena itu terjadi bukan di tempat-tempat terpencil, itu terjadi di tempat-tempat umum. Terjadi di Yerusalem sebagai kota besar pada waktu itu, ibu kota kerajaan provinsi Yehuda pada waktu itu. Itu terjadi di tempat-tempat umum. Karena itu ketika ada orang sekarang meragukan itu dan mempercayai ocehan-ocehan dari orang-orang yang sengaja mau menentang akan kekristenan, maka ini adalah tindakan-tindakan yang konyol. Karena sesungguhnya apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab perjanjian baru itu memiliki dasar-dasar yang begitu kuat. Karena ada saksi mata, bahkan para penulis juga adalah bagian dari saksi mata itu. Juga ada memang penulis generasi kedua kayak Lukas, tetapi Lukas mengadakan penyelidikan sejarah, riset sejarah, menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah beredar pada waktu itu. Dia juga mewawancarai para saksi mata saat itu, karena dia adalah murid langsung dari Paulus, tetapi dia juga tentu bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Dan apa yang dia tuliskan tidak bertentangan dengan Matius sebagai murid langsung Yesus, tidak bertentangan dengan Yohanes sebagai murid langsung Yesus. Tetapi apa yang dituliskan itu saling melengkapi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kira penjelasan ini sangat kuat untuk kita melihat bahwa dokumen perjanjian baru sangat dapat dipercaya. Tentu alasan teologisnya, alasan berdasarkan iman, kita meyakini bahwa para penulis perjanjian baru itu diilhamkan. Tetapi kita bukan cuma punya alasan teologis bahwa para penulis itu diilhamkan, tapi kita memiliki argumen-argumen secara rasional, yaitu peristiwa-peristiwa yang dicatat itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam fakta sejarah, disaksikan oleh begitu banyak orang, dan kemudian ada catatan-catatan tentang peristiwa itu sudah dituliskan. Bahkan yang menulis sebagian dari dokumen-dokumen perjanjian baru adalah murid langsung Tuhan Yesus. Saudara, mari kita lihat tentang saksi mata di sini, ya. Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kemudian dalam Kisah Rasul 15 ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Jadi setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Petrus, nama bahasa Aramnya Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi Yesus datang menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia hidup. Dia menantang murid-murid, peganglah, bahkan tusukkan tangan ke lubang bekas paku
Dia mengatakan kepada Thomas, sentuhlah, peganglah. Karena kalau hantu dia tidak dapat dipegang. Kalau hantu tidak punya daging dan tulang, artinya Yesus adalah memiliki tubuh yang nyata pada waktu bangkit. Walaupun kualitas tubuhnya sudah kualitas sorgawi, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh seperti itu juga dijanjikan kepada kita. Tetapi tubuh yang nyata, Yesus betul-betul bangkit dari kematian, sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi. Sebagaimana dinubuatkannya sendiri, bahwa setelah dia dibunuh oleh bangsa kafir, yaitu bangsa Roma, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi dia pernah menampakkan diri dalam kelompok yang besar. 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saya merencanakan video berikut akan menjelaskan argumen kita tentang fakta kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa itu dapat dipercayai. Dari kalangan liberal ada yang menganggap bahwa ada salah satu teori mereka, yaitu teori halusinasi. Itu sama sekali tidak masuk akal, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada 12 orang mendapatkan halusinasi bersamaan, dan lebih mengherankan juga kalau sampai halusinasi mereka sama. Bahkan di dalam ayat 6 kita lihat ada 500 saudara sekaligus melihat Yesus yang bangkit. Apakah 500 orang ini mengalami halusinasi pada saat itu secara bersamaan dan halusinasi mereka sama? Saudara, tentu ini mengada-ada, dan rencananya saya akan membuat video juga tentang itu. Nah, para saksi mata ini, menurut Rasul Paulus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ketika Paulus menulis kitab Korintus, setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, dia mengatakan mereka masih hidup. Karena Paulus menulis itu di sekitar tahun 50-an. Ada yang ditulis Paulus tahun 60-an. Ya, di sekitar tahun, kalau tahun 60 aja, peristiwa Yesus tahun 30 sampai 33. Berarti baru 20 tahun kemudian, atau 25 tahun kemudian. Nah, kalau seandainya ada orang yang berumur 20 tahun waktu itu, tambah dengan 35, dia masih umur 55 tahun. Kalau pada peristiwa penyaliban Yesus dan peristiwa kebangkitan ada orang berumur 30 tahun, tambah dengan 25 atau 30 tahun, baru umur 60 tahun. Ada juga kanak-kanak mungkin masih umur 15 tahun pada waktu itu, tapi pasti dia sudah bisa mengerti peristiwa itu, bahwa ini suatu mujizat yang besar, bahwa Yesus yang disalibkan dan kemudian bangkit. Dia menyaksikan peristiwa kematian itu. Karena itu terjadi di tempat umum. Ditambah dengan 30 tahun kemudian baru 45 tahun. Jadi saksi mata itu sampai sekarang menurut Paulus, jadi di sekitar tahun 60, masih hidup sampai sekarang. Karena usia mereka ada di sekitar 40-an sampai 60-an. Bahkan umur 70-an pun dapat memberikan kesaksian. Artinya umur 70-an ada pada waktu itu sebagai saksi mata. Jadi pada waktu itu dia ada di sekitar umur 40 tahun ketika peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus terjadi. 30 tahun kemudian ya umur 70 tahun. Sesuatu yang biasa, ya. Sesuatu hal yang biasa. Kalau memang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam fakta sejarah disaksikan oleh orang-orang dan mereka disebut saksi mata yang hidup puluhan tahun lagi kemudian. Jadi ini bukanlah mitos-mitos, tetapi ada saksi mata. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi begitu banyak saksi mata. Nah, saudaraku, kesimpulan dari materi saya ini, pertama, meskipun dokumen PB ditulis 20-60 tahun setelah peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, namun tulisan PB itu tidak mengalami distorsi. Dapat diandalkan. Kedua, terdapat argumen-argumen
mengapa tulisan dalam dokumen perjanjian baru tersebut tidak mengalami distorsi. Dan tentu alasan utamanya adalah karena kitab-kitab tersebut atau autografa, kitab-kitab asli, naskah asli, itu diilhamkan Tuhan. Tentu itu argumen secara teologis, secara iman. Karena kitab-kitab tersebut diilhamkan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, setiap tulisan kitab suci atau grape itu diilhamkan oleh Tuhan. Kemudian ketiga, tetapi juga selain punya alasan teologis, alasan iman, tetapi juga memiliki argumen rasional dan bukti-bukti secara faktual. Seperti tadi sudah dibahas. Nah, argumen-argumen dan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut. 1. Adanya tradisi lisan dan budaya mengingat yang kuat pada zaman itu. Ya, berikut. Sejak awal kekristenan, telah ada materi pengajaran yang jelas dari para rasul dan disebut teologi apostolik atau teologi kerikmatik. Jadi sejak awal sudah ada materi pengajaran para rasul. Kemudian sudah juga ada dari awal kredo-kredo singkat. Juga sudah terdapat himne-himne yang berisi syair-syair pengajaran teologi apostolik yang dituangkan ke dalam syair-syair lagu. Kemudian teologi apostolik ini sudah terbentuk sangat awal, yaitu sejak hari kebangkitan, bahkan ada yang sudah terbentuk sebelum Kristus naik ke sorga, selagi Yesus masih ada di bumi. Kemudian keenam, inti pengajaran teologi apostolik adalah soteriologi, kristologi, dan pengajaran-pengajaran moral. Dan ketujuh, selain itu juga sudah ada dokumen di luar PB yang beredar, seperti kitab Didake dan kitab Testimoni. Dan kedelapan, ada banyak saksi mata yang masih hidup pada masa penulisan dokumen-dokumen perjanjian baru. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian penjelasan saya mengenai teologi apostolik. Kiranya penjelasan saya ini boleh menolong kita atau boleh membekali kita, sehingga kita boleh dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mempertanyakan kitab-kitab perjanjian baru. Apakah itu dapat dipercaya? Meskipun ditulis 20-60 tahun kemudian, dibandingkan dengan buku-buku lain yang ditulis bahkan ratusan tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi. Nah, kita memiliki banyak dokumen, banyak saksi mata, bahkan juga para penulis itu adalah saksi mata sendiri atau murid dari para saksi mata, yaitu para rasul seperti Markus dan seperti Lukas. Jadi bukan orang-orang lain. Kita tentu harus mempercayai mereka daripada mempercayai orang-orang skeptis, mempercayai orang-orang yang memberikan kesaksian yang berbeda. Kalau dalam dunia pengadilan tentu yang kesaksian yang kuat itu adalah kesaksian para saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara ketika itu terjadi. Dan itulah para rasul. Dan orang-orang yang pada waktu itu sudah menyaksikan dan menulis dalam kitab-kitab pribadi yang mereka tulis, yang terkumpul dalam dokumen Didake dan Testimoni. Demikian saudara, kiranya boleh jadi berkat. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin.